Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Yang saya muliakan Ustadzuna, ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan dalam memahami, dalam mempelajari bahasa Arab ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Amin. Ikhwati wa akhwati fillah, telah sampai kepada saya ini beberapa akhwat, ya, beberapa teman-teman kita yang ada 4 ya dari akhwat ini yang mengirimkan latihan dari materi pelajaran bahasa Arab, dan secara umum ya alhamdulillah sudah ya bagus ya, sudah benar dalam mengerjakan latihannya ya. Artinya teman-teman sudah bisa menguasai, memahami apa yang telah Ustadz sampaikan dari materi pelajaran bahasa Arab yang minggu lalu, insyaallah. Mudah-mudahan ini tetap akan semakin bertambah, dipertahankan dan semakin bertambah pengetahuan kita dalam mempelajari kaidah bahasa Arab dan juga menguasai semakin banyak mufrodat yang ada di dalam kitab ini. Untuk selanjutnya, marilah kita ikuti pembahasan materi pelajaran bahasa Arab selanjutnya pada malam hari ini. Kepada beliau, fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Oke, baik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, sahabat muslim dan muslimah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk melanjutkan pelajaran bahasa Arab ini. Oke, insyaallah malam hari ini kita akan kembali ke kitab rujukan atau panduan, yaitu Al-Arabiyah Linasyiin jilid ke-1, dan insyaallah pada malam hari ini kita sudah atau akan membahas pokok bahasan ke-24 ya. Kemudian pelajaran ke-70 ya. Yang insyaallah ini pun pelajaran ini materinya adalah pengulangan dari apa-apa yang telah kita pelajari ya. Itu mari kita buka langsung ya. Dan untuk ikhwah fillah, jangan fokus ke monitor, fokus ke bukunya ya. Buku Al-Arabiyah Linasyiin, karena di PDF saya ini gambarnya tidak terlalu jelas. Karena itu
difokuskan ke bukunya saja, pembahasan ke-24 ya. Kita akan membahas pelajaran tersebut. Oke. Di sini penulis menyertakan sebuah judul Mu'askarul Kasyafah ya. Mu'askarul Kasyafah. Mu'askar itu adalah camping ya, atau perkemahan ya. Kasyafah ini adalah pramuka. Jadi materi yang akan kita bahas ini adalah bukan percakapan di sini, tetapi narasi ya, atau prosa. Bentuknya cerita pendek yang menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh sebagian siswa ya, yaitu acara perkemahan. Nah, oke, kita akan baca cerita pendeknya ya. Yang pertama, dilihat ya, nomor satunya, Yaumal Khamis, Zahaba Ahmad ya, Zahaba Ahmadu ila mu'askarin ya, ma'a fariqil kasyafah. Lihat, Yaumal Khamis ya, pada hari Kamis. Yaumal Khamis ini adalah kalimat majmuk ya, atau mudhaf ilaih yang telah saya sampaikan ya. Pada hari Kamis, jadi Zahaba Ahmad, zahabanya fi'il madhi ya. Bentuknya adalah bentuk lampau, fi'il madhi. Ahmadu ini pelaku, dan pelaku ini adalah marfu, makanya di sini ditandai dengan dhammah ya. Ila mu'askarin, ila huruf jar, huruf yang mengkasrohkan. Mu'askarin ya, mu'askarin adalah tempat perkemahan. Ini di sini mu'askarin ya, ma'a fariqil kasyafah, bersama regu atau tim pramuka. Al-Kasyafah ini adalah pramuka ya. Jadi pada hari Kamis Ahmad pergi ke perkemahan bersama regu pramuka ya. Kemudian nomor 2-nya, wasolat talamizu ma'al musyrifi ilal mu'askari ya. Wasola ini artinya setelah sampai ya. Para siswa telah sampai bersama musyrifina, pembimbing ya. Kalau kita kan belajar pramuka dulu ada pembimbing dan pembina ya. Pokoknya al-musyrif ini adalah pembina atau pembimbing ya. Wasolat talamizu ma'al musyrifi ilal mu'askari ya. Para siswa dan pembimbing telah sampai ke tempat perkemahan. Al-mu'askaru jamilun ya. Al-mu'askaru jamilun ya. Perkemahannya, tempat perkemahannya itu sangat indah. Fihi syajarun katsirun. Di dalamnya atau di tempat tersebut terdapat pepohonan yang banyak sekali. Wa mal'abun kabirun. Dan terdapat sebuah lapangan yang sangat besar. Wa mal'abun kabirun ya. Kemudian nomor 3-nya, mal'ab itu adalah lapangan ya, kabirun besar. Kemudian yang ketiga, aqama at-talamizu khaymatan kabiratan. Aqama itu adalah menempati ya. At-talamizu pelakunya, para siswa menempati atau tinggal ya, menempati sebuah kemah yang besar. Wa asyara khiyamin saghiratin ya. Saghirat wa asyara khiyamin ya, saghiratan. Di sini maaf, saghiratin ya. Wa asyara khiyamin saghiratin, dan menempati 10 kemah yang kecil. Jadi di tempat tersebut disediakan 1 kemah besar dan 10 kemah yang kecil-kecil ya. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan ke nomor 4-nya. Sebentar, saya buka di file yang satunya.
Oke. Kemudian yang keempatnya di sini la'ibat talamizu ya, kuratal qadami wa syaddal habli. Ya. Para siswa itu bermain ya di tempat tersebut ya, di perkemahan tersebut, bermain sepak bola dan bermain tarik tambang. Kemudian nomor 5-nya shalla Ahmadu az-zuhra ya. Shalla Ahmadu az-zuhra ma'at talamiz. Ya. Kemudian Ahmad salat zuhur ya. Zuhur di sini zuhra ya. Karena dia objek maf'ulun bih. Maka dia dengan fathah. Ditandai dengan fathah ya. Ma'at talamizi, bersama dengan siswa yang lainnya. Ma'a adalah huruf jar seperti ilah, seperti min, dia akan mengkasrohkan kata benda yang setelahnya. Ma'at talamizi. Kemudian yang keenam ya. Tsumma tanawala Ahmadu. Tsumma tanawala Ahmadu ta'amal ghadai. Ya. Kemudian tanawala itu menyantap ya. Ahmad menyantap ta'amal ghadai. Kemudian Ahmad pun menyantap makanan siang atau makan siang. Ghada itu makan siang ya. Fi khaymatil kabirati. Ya, menyantapnya di mana? Di kemah yang besar. Kemudian fil masai ya. Karena di sini ada huruf fi, ya. Al-masa itu adalah sore, ya, keterangan waktu. Karena ada huruf fi menjadi al-masai, ya, kasroh. Wa fil masai raja'at talamizu ilal madrasati. Ya. Pada sore hari, para siswa itu kembali menuju sekolah. Artinya perkemahannya sudah selesai, ya. Dilakukan mungkin semalam ya sampai siang, dan pada sore harinya mereka kembali lagi menuju sekolah mereka ya. Oke. Kita akan berikan kesempatan ya. Sekarang saya ingin mungkin 2 orang ya untuk membaca prosa tadi. Sambil diterjemahkan ya. Oke, nomor 1 siapa yang akan membaca? Yang bersedia membaca silahkan. Ana coba Ustaz. Oke, Bu Ella silahkan. Mu'ashkarul kasyafah. Ya. Yaumal khamsi dhahaba Ahmadu Yaumal Khamis. Afwan. Yaumal Khamis dhahaba Ahmadu ilal mu'ashkarin. Ma'a fariqil kasyafah. Pada hari Kamis, Ahmad pergi ke perkemahan bersama tim pramukanya. Oke, baik. Sebentar. Tadi ya, Yaumal Khamisi, langsung aja Yaumal Khamisi ya. Yaumal Khamis. Karena itu dia mudhof ilaih. Ya. Kemudian mu'askarin ya. Mu'askarin di sini karena dia nakiroh. Bentuknya apa? Umum. Tidak ada alif lamnya, berarti dia tanwin. Tidak boleh dibaca mu'askari, tapi mu'askarin ya. Yaumal khamisi dhahaba Ahmadu ila mu'askarin ma'a fariqil kasyafati. Oke. Jadi sudah bagus ya bacaannya, tinggal bertegas saja hal-hal yang sebenarnya nanti ketika sudah bisa baca ya, kita sudah paham apa yang dibaca, tetapi sekarang dalam proses belajar kita harus tahu apakah ini dhammah, kasrah atau fathah, kemudian apakah tanwin atau alif lam. Oke, lanjutkan nomor 2-nya. Silakan. Bu Ella, masih Bu Ella, Bu. Nah, Ustaz. Oke. Nomor 2-nya
Wasallat talamidu ma'al masyrifa ilal mu'askarin. Ma'al musyrifi. Musrifi. Yeah. Ma'al musyrifi. Wasallat talamidu ma'al musrifi ilal mu'askarin al-ma'sak. Apa ini Ustaz? Al-mu'assakur. Nah ini ilal mu'askari ya, kan titik nih ya. Setelah ini gini, wasalat talamidu ma'al musrifi ilal mu'askari ya. Nah, karena ada alif lam jadi dia tidak dibaca tanwin ilal mu'askari ya, karena ini ada alif lam. Oke, ini titik. Sekarang dilanjutkan, ini sama al mu'askari ya, tetapi karena dia ada di depan kalimat berarti al mu'askaru ya, karena tidak ada yang mempengaruhinya. Oke, diulang, silakan. As-salat talamidu ma'al musyrifi ilal mu'askari. Iya. Al-mu'askaru jamil fihi sajaru kathir wa mal'abun kabir. Iya, oke, silakan terjemahkan. Para siswa dan pembimbing telah sampai ke perkemahan. Tempat perkemahannya sangat indah, terdapat pepohonan yang banyak dan lapangan yang luas atau besar. Iya, oke, ya. Jadi tadi sudah benar ya. Al-mu'askaru jamilun. Ya, ini jamil. Yang kemarin al-masjidu kabirun. Ya, insya Allah nanti kita akan perjelas lagi. Kemudian fihi sajarun kathirun ya, wa mal'abun kabirun. Oke, barakallahu fiik. Sudah bagus terjemahnya ya. Tinggal kemudian membaca dengan percaya diri. Apakah ini dibaca kasroh atau dhammah atau fathah ya. Oke, barakallahu fiik. Kita kasih kesempatan untuk yang lain ya. 2 nomor lagi. Silakan. Jazakallahu khair, Bu Ella. Silakan yang lain. Anak Ustadz. Oke, Bu Bambang, silakan. Bu Bambang. Aqamat talmidu qaimatan kabiro wa asro qiyama soqiro. Para murid menempati tenda besar dan menempati 10 tenda kecil. Iya, oke. Barakallahu fiik. Kurota qodam wasadal khabl. Para siswa bermain bola dan tarik tambang. Para siswa bermain sepak bola dan tarik tambang. Oke, baik. Oke, sudah bagus. Tinggal tadi ya, kuratal qadam, berarti kan kalimat majmuk ya, Bu ya? Oh iya, Ustaz. Kuratal qadami. Kemudian wasyaddal habli. Ya, karena al-qadam dan habl ini adalah mudhof ilaih, ya. Nah, yang pasti bunyinya kasroh atau tandanya kasroh ya. Oke, barakallahu fiik, sudah bagus. Kita lanjutkan lagi, beri kesempatan siapa yang akan membaca setelah Bu Bambang. Nomor 5 dan 6. Anak Ustaz. Oke, silakan Bu. Sholla Ahmadu Zuhro ma'at talamizi. Iya. Summa diartiin dulu ya Ustaz. Makan dulu ya. Ahmad sholat zuhur bersama para siswa ya. Iya. Summa tanawala Ahmadu to'amal goda fi qaimatil kabiroh. Yeah. Kemudian Ahmad menyantap makan siang di tenda yang besar. Oke.
Coba sekaligus satu penutup ya. Tambah. Wafil masai rojaat talamizu ilal madrasah. Ilal madrasati. Ya, oke. Ketika dan pada waktu sore para siswa kembali ke sekolah. Ya, oke. Barakallahu fiik ya, ahsanti. Alhamdulillah ya. Semuanya membacanya sudah baik. Tinggal ini peringatan untuk semua ya. Yang belum mencoba ya, silakan nanti mencoba lagi di kesempatan yang lainnya. Jangan malu-malu ya. Kemudian tinggal memperhalus antara alif lam dan tanwin ya. Jadi kita harus pede kalau ada alif lam tidak boleh dibaca tanwin. Kemudian kalau sudah ada huruf jar seperti ma'a ya, ila, kemudian min, itu pasti setelahnya kasroh ya. Nah, ini hal-hal yang memang harus dilatih dan dipraktekkan ya. Oke, barakallahu fikum. Kita akan bahas sedikit tentang beberapa materi ya yang telah kita pelajari. Sebenarnya di sini kita akan mempertegas lagi ya. Oke, di sini saya akan mengulangi lagi tentang mudhof ilaih ya. Seperti di sini al-masjid ya. Karena tadi di percakapan yang sebentar ini nomor di percakapan yang lihat ya, di percakapan ditulis dengan nakirah global karena belum dan maknanya masih umum ya, karena kita membacakan cerita ini seakan-akan saat itu Ahmad baru berangkat, jadi belum sampai ke tempat perkemahan. Jadi tempat perkemahannya masih belum diketahui secara pasti ya. Tapi nomor 2 lihat ya, nomor 2 lihat wasolat talamizu ma'al musyrifi ilal mu'askari ya. Mu'askar di sini ya memakai alif lam ya. Berbeda dengan mu'askar yang atas, lihat ya. Kenapa berbeda? Karena sekarang Ahmad sudah sampai di tempat perkemahannya. Jadi tempat perkemahannya sudah diketahui. Dan kedua-duanya kata tersebut maknanya sama. Menunjuk kepada satu tempat yang sama. Cuman di percakapan yang satu atau nomor 1 tadi mu'askarin, kenapa tidak memakai alif lam? Karena Ahmad belum sampai, jadi tempat perkemahannya masih belum diketahui detailnya. Tapi di nomor 2 memakai alif lam karena Ahmad sudah sampai. Karena sudah sampai, sudah tahu ya tempatnya seperti apa, makanya di sini di baris keduanya di nomor 2 langsung al-mu'askaru. Ditambah lagi penjelasan gitu ya. Dan tempat perkemahannya jamil, indah. Terus ditambah lagi sifat-sifatnya fihi syajarun katsirun wa mal'abun kabirun ya. Nah, jadi kembali ke mudhof ilaih di situ ya. Mudhof ilaih di sini dibayangkan ya di layar al-masjid dengan masjidul madrasah itu sama-sama masjid. Ya. Cuman kenapa tidak disebut madrasahnya ya? Karena sudah diketahui masjid yang dituju adalah sama masjid tersebut ya. Kemudian saya juga akan sampaikan ya. Ini Yaumal Khamis ya, itu mudhof ilaih juga karena berkaitan dengan waktu. Waktunya sama. Maknanya menuju kepada suatu waktu yang sama, yaitu yauma al-khamis. Terdiri dari 2 kata, yaum yaitu hari, al-khamis sebagai penjelasnya. Yaumal khamis ya. Dan ini kata majmuk juga, mudhof ilaih.
Kemudian tadi seperti yang berikutnya adalah di sini contohnya khamsah as'ilah ya, 5 pertanyaan. Ini seperti di dalam prosa tadi tentang satu kemah yang sangat besar ya, dan asyara khiyamin ya, saghiratin. Ya. Di sini lihat ada asyara khiyamin. Ini sama dengan maknanya khamsa as'ilatin ya, khamsatu as'ilatin ya. Kalau di sana asyara khiyamin, 10 ya, 10 tenda yang kecil-kecil ya. Ini pun mudhof ilaih sama, asyaranya mudhof, khiyamin ya, jamaknya dari kemah itu sebagai mudhof ilaih, makanya dibacanya khiyamin plus saghiratin ya, karena dia sifat dari kemah tersebut ya. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini pun sudah saya sampaikan tentang sekarang membedakan ya, sifat dan mausuf dengan mudhof ilaih. Membedakan antara ya, kalimat majmuk dan sifat yang disifati. Ini sudah saya sampaikan contohnya pun ya, zahabtu ilal maktabatil madrasati ya. Maktabah madrasati ini mudhof ilaih. Walaupun terdiri dari 2 kata maktabah dan madrasah ya, tetapi menunjukkan pada satu benda yang sama, yaitu perpustakaan sekolah. Kemudian yang biru semuanya ini adalah sifat mausuf. Maaf, yang biru di sini ada 2 ya. Dan ini yang disebut sifat dan mausuf yang kita terjemahkan dengan yang ya. Ra'aitu kitaban jadidan fil maktabatil madrasati ya. Aku melihat sebuah buku yang baru ya, makanya diterjemahkan ini buku, kemudian jadidan yang baru ya. Ini menunjukkan bahwa dia adalah sifat. Jadid baru ini sifat dari buku. Kemudian kenapa dibaca ban ya di sini ya, dan jadidan di sini karena kitab ini sebagai maf'ulun bih ataupun objek. Karena kitab ini yang dilihat. Wa ra'aitu kitaban jadidan. Maka aku melihat sebuah kitab yang baru di perpustakaan sekolah ya. Kalau ini mudhof ilaih masih ya. Kemudian yang ketiga, tsumma akhadtul kitab. Ya. Kemudian aku mengambil buku tersebut. Kitab yang mana ya? Kitab yang dia lihat, yaitu kitab yang baru. Karena tadi baru melihat, sekarang sudah diambil. Berubah dari tanwin, di sini tanwin ya, ke alif lam di sini. Karena tadi baru dilihat, sekarang sudah diambil, berarti kitabnya sudah ketahuan. Ya. Kemudian ini diperjelas lagi. Wa qara'tu al-kitabal jadid. Ya, maka aku pun membaca buku baru tersebut. Ya. Ini pun sifat dan mausuf. Ya. Aku membaca sebuah kitab atau kitab itu. Al-jadid di sini sifatnya itu yang baru tersebut. Jadi aku melihat sebuah buku baru di perpustakaan sekolah. Kemudian aku mengambil buku tersebut. Dan aku pun membaca buku yang baru tersebut. Nah, ini yang biru ya. Yang biru kitaban jadidan ya. Kemudian al-kitabah al-jadidah. Ininya kitabnya ya, ini adalah mausuf yang disifati, sedangkan jadid di sini dengan al-jadid ini adalah sifatnya. Kemudian perbedaannya tadi, kenapa di sini pakai alif lam? Karena di sini sudah ketahuan kitab yang
dimaksud ya. Nah, saya akan berikan perinciannya tentang kriteria atau ciri-ciri ya yang dimaksud dengan sifat dan mausuf. Bagi perhatikan di sini. Ini sifat dan mausuf, sifat dan yang disifati gitu ya. Jadi tadi kitab ini adalah yang disifati. Sebuah buku ya, sifatnya apa? Yang baru. Berarti baru di sini jadidan ini adalah sifat untuk buku. Ya. Kemudian di sini al-kitabah al-jadidah. Al-jadidah ini adalah sifat untuk kitab. Dan sifat ini selalu mengikuti yang disifatinya. Ya. Karena sifat ini adalah pengikut. Ya. Yang sifat ini tidak bisa berdiri sendiri kecuali ada yang disifati dan dia mengikuti yang disifatinya dalam beberapa hal. Ya. Kita lihat dalam hal apa saja. Yang pertama ini, dalam jenisnya ada laki-laki dan perempuan, ya, muzakkar atau muannas. Seperti saya sudah sampaikan, dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua jenis kata itu, ada yang laki-laki dan perempuan. Di sini kita laki-laki karena tidak ada tanda perempuan. Ya. Berbeda dengan sayyarah. Sayyarah, ya. Sayyarah itu adalah perempuan. Jadi kalau kita rubah di sini, wa ra'aitu sayyaratan jadidatan, ya. Maka karena sayyarahnya muannas, maka sifatnya berubah menjadi muannas. Ya. Kemudian yang kedua, mengikuti yang disifati dalam masalah umum dan khususnya, itu nakirah dan ma'rifah. Nakirah dan ma'rifah ya sudah kita terangkan. Nakirah ditandai dengan tanwin karena masih global, sedangkan ma'rifah ditandai dengan alif lam karena sudah definitif ya, atau sudah ketahuan maknanya khusus. Nah, ini contoh yang kedua. Karena Alkitab di sini menjadi al-jadid ya, mengikuti karena Alkitabnya ma'rifah, sudah ada alif lamnya, maka sifatnya pun mengikuti yang disifati. Kemudian yang ketiga, mengikuti yang disifati dalam hal kedudukannya. Karena di sini kitab kedudukannya adalah mansub, yaitu dengan fathah, dia sebagai objek, maka sifatnya pun mengikuti ya. Kalau fathah, ya fathah lagi ya. Kalau kasroh, kasroh lagi ya. Kemudian yang keempat, dalam jumlahnya. Kan ada kata benda tunggal ya, kemudian dua benda dengan jamak. Nanti ini insya Allah yang poin 4 kita akan terangkan dalam pelajaran berikutnya. Tapi kita lihat penerangan atau perincian poin 1 sampai poin 3 ya dalam slide berikut ini. Lihat. Nah, di sini nomor 1 ya, sifat dan mausuf itu, atau sifat mengikuti mausuf, sifat mengikuti yang disifati dalam jenisnya ya. Kalau yang disifatinya laki-laki, maka sifatnya laki-laki. Kalau yang disifatinya adalah perempuan, maka sifatnya pun akan berubah menjadi perempuan ya. Ini yang disebut muzakkar dan muannas. Ya, sudah kita sampaikan tanda-tandanya ya. Muhammad di sini adalah isim kata benda muzakkar, itu laki-laki ya. Salah satu kategorinya adalah nama laki-laki, dihukumi dengan kata jenisnya laki-laki. Di sini kita baca Muhammad ya, tilmidun jadidun ya. Kita coret dulu sifatnya nih. Anggap tidak ada. Muhammad tilmidun ya. Muhammad itu adalah seorang siswa ya. Kita perjelas nih. Anggap ini jadidnya nggak ada. Muhammad seorang siswa ya. Nah, kita tambahkan siswa apa? Kita tambahkan sifat di sini.
sifatnya adalah baru di sini. Ya. Jadi siapa yang disifati? Yang disifatinya adalah tilmidnya. Muhammad seorang siswa. Siswa apa? Siswa yang baru. Karena Muhammad atau karena tilmid, ya. Tilmid ini adalah mudzakkar, ya, laki-laki, maka sifatnya harus laki-laki juga. Jadidun. Ya. Berbeda, lihat Fatimah. Fatimah adalah muannas karena nama perempuan. Ya. Fatimah, jadidahnya dicoret dulu. Fatimah tilmidatun. Fatimah adalah seorang siswi. Kemudian ditambah dengan sifat. Ya. Sifatnya apa? Yang baru. Fatimah adalah seorang murid yang baru atau seorang murid baru, ya. Nah, ini poin 1. Sifat mengikuti yang disifatinya dalam mudzakkar atau muannasnya. Jadi coba sekarang kita rubah. Fatimah tilmidatun, kita rubah sifatnya. Fatimah tilmidatun jamilatun. Ya. Kenapa jamilatun enggak jamilun? Karena yang diikuti adalah tilmidah. Nggak mungkin kita sifati perempuan dengan laki-laki. Pasti disifati dengan perempuan juga. Fatimah tilmidatun jadidatun. Muhammad tilmidatun jamilun. Ya. Nah, itu yang poin pertama. Ya. Kemudian poin selanjutnya, sifat mengikuti yang disifati dalam hal apa? Dalam hal nakirah dan ma'rifah. Ya. Jadi sifat ini mengikuti siapa? Yang disifatinya dalam hal ini. Nakirah dan ma'rifah. Kalau yang disifatinya nakirah, maka sifatnya pun nakirah. Kalau yang disifatinya ma'rifah, maka sifatnya pun akan ma'rifah. Ini perbedaannya di sini. Ini nakirah, ini ma'rifah. Lihat, ra'aitu kitaban jadidan. Karena baru dilihat, ya, bukunya masih global, umum. Belum kelihatan secara detailnya buku apa. Tapi yang jelas sudah tahu bahwa kitab tersebut adalah kitab yang baru. Ya. Sebentar. Ya, kitab yang baru. Kemudian contoh kedua di sini, qara'tu. Ya. Qara'tu al-kitab al-jadid. Aku telah membaca kitab yang baru tersebut. Ya. Kalau tadi nomor 1 nggak pakai alif lam karena masih global, tapi karena kita sudah membacanya saat ini, jadi kita sudah tahu nih. Atau sedang kita baca, makanya memakai alif lam. Padahal kitabnya sama-sama juga, gitu ya. Kemudian yang saya tekankan di sini, ketika yang disifatinya dia nakiro, ya, tanpa alif lam, yaitu menggunakan tanwin, ya, di sini fathatain, maka sifatnya pun menjadi nakiroh juga, mengikuti yang disifati. Begitu pula kalau di sini sudah ada alif lam, maka sifatnya mengikuti yang disifati, memakai alif lam juga. Nah, ini adalah poin yang kedua, yaitu mengikuti umum dan khususnya, atau ma'rifah dan nakirohnya, atau alif lam dan tanwinnya. Ya. Kita lanjut ke poin yang ketiga, ya. Sedangkan yang ketiga di sini, sifat mengikuti yang disifati dalam hal apa? Dalam kedudukannya, ya. Kedudukan itu ada marfu, ya, ditandai dengan dhammah, kemudian mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Nih. Dhammah, ini fathah, ini kasrah.
ya, tergantung kedudukannya, ya. Maka nih yang pertama ini adalah contoh yang marfu, ya. Hadza rajulun jamilun, ya. Anggap jamilnya tidak ada. Hadza rajulun. Ini seorang laki-laki. Laki-laki yang apa? Yang ganteng, yang tampan. Karena di sini kedudukannya, ya, dia sebagai khobar, ya, kemarin seperti hadza kitabun, hadza masjidun, ya. Di sini hadza rajulun, hadza rajulun, maka sifatnya pun menjadi marfu juga, ya. Hadza rajulun jamilun, ini adalah seorang laki-laki yang ganteng, yang tampan. Nah, sama di sini juga ketika sudah pakai alif lam, gitu ya. Tadi baru dikenalin, gitu ya. Seperti saya bilang, misalkan ada seorang laki-laki di hadapan saya, ternyata itu guru, ya, seorang guru, ya. Saya perkenalkan kepada ikhwah fillah, hadza rajulun jamil. Ini seorang laki-laki yang ganteng. Kemudian saya perjelas. Tadi masih rajulun, karena sudah kelihatan, ya, yang dimaksud siapa. Di sini memakai alif lam, ya. Ar-rajulu al-jamilu mudarrisun. Dan lelaki yang ganteng ini seorang guru, ya. Di sini ar-rajulu al-jamilu, ya. Al-jamilu sebagai sifat bagi rajulu, dia mengikuti beberapa hal tentunya, yaitu mengikuti ma'rifahnya, memakai alif lam, ya. Dan yang kedua mengikuti kedudukannya sebagai marfu, ya. Karena dia ada di awal kalimat. Kalau di awal kalimat biasanya langsung marfu, ditandai dengan dhammah. Maka al-jamilu, tidak al-jamili, tapi tidak al-jamila, ya. Oke. Yang kedua, contohnya yang mansub, ya, atau yang fathah. Ra'aitu kitaban jadidan. Seperti tadi, aku telah melihat sebuah kitab yang baru, ya. Karena di sini sebagai objek, maka jadidan ini pun mengikuti objek. Dalam apa? Dalam masalah pertama, kedudukannya, ya, objek. Yang kedua, tandanya dengan dua fathah, ya, tanwin, ini pun mengikuti. Kemudian aqra'u al-kitab al-jadid, aku akan membaca buku yang baru tersebut, atau buku yang baru itu. Berubah dari kitaban menjadi al-kitaba, karena sudah ada alif lam, karena dia sudah difahami, oh, buku yang dimaksud adalah buku yang baru tersebut, ya. Dia mengikuti alif lamnya nih. Kemudian kan di sini fathah, dia pun mengikuti fathahnya. Kemudian sekarang yang majrur, ya, yang kasrah, zahabtu ila masjidin kabirin, ya. Zahabtu, saya pergi, ya. Kemarin selalu ada pasangannya dengan huruf ila. Zahabtu ila, saya pergi ke, ya. Kalau pergi pasti ada ke-nya, ya. Nah, ke itu maknanya ila. Ila ini adalah huruf yang mengkasrohkan isim setelahnya, atau kata benda setelahnya. Nih. Kalau kabir ini tidak ada, ya, zahabtu ila masjidin, saya pergi ke sebuah masjid. Masjidnya belum diketahui, ya, masih umum. Sekarang ditambah sifatnya. Dan ini sifatnya pun secara umum. Saya pergi, zahabtu ila masjidin, masjid apa? Kabirin, masjid yang besar. Mungkin dia baru pertama kali pergi ke tempat tersebut, makanya di sini masih umum, nakiroh, ya, tanpa alif lam. Kemudian karena sekarang sudah sampai, ya, atau sudah masuk ke masjid tersebut, masjidnya berubah menjadi alif lam di sini, karena kita sudah masuk masjid tersebut, ya. Atau kita sudah melihat masjid tersebut.
usolli fil masjidil kabir, dan saya akan sholat di masjid yang besar itu. Ya, ini mengikuti alif lamnya dan mengikuti kasrohnya. Karena ada huruf fi di sini. Huruf fi sifatnya sama dengan huruf ila, dengan huruf min, ya, yaitu mengkasrohkan kata benda setelahnya. Usolli fil masjidil kabir, ya, saya akan sholat di masjid yang besar itu. Ya. Jadi awalnya saya akan pergi ke masjid yang besar. Kemudian masjidnya sekarang sudah ketahuan, atau kita sudah ada di hadapan masjid tersebut, bahkan kita sudah masuk ke masjid tersebut. Usolli fil masjidil kabir, saya akan sholat di masjid yang besar ini. Ya. Kemudian yang terakhir itu, yang keempat, ya, insya Allah kita akan bahas, ya. Yang keempat itu mengikuti sifat ini mengikuti dalam bentuk tunggal, ya, bentuk dua benda, dan bentuk plural, ya, bentuk jamaknya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini yang membedakan antara mudhaf ilaih dengan sifat dan mausuf. Ya, jadi kita lihat di sini nih contoh. Ya, di sini ada sekaligus mudhaf ilaih dan sifat dan mausuf. Kita analisa dulu nih. Oh, ini kitaban jadidan. Oh, kitab jadidan ini mengikuti kitab dalam hal apa? Oh, kitaban ini fathah, tanwin fathah. Di sini juga sama ternyata, ya. Kemudian tidak ada alif lamnya di sini juga, ya. Tidak ada alif lam juga. Kemudian mengikuti kedudukannya adalah sebagai objek, ya. Ini insya Allah sudah dipastikan bahwa hal tersebut adalah sifat dan mausuf. Berbeda di sini. Maktabah al-madrasah. Sudah kelihatan, ya. Salah satunya nakiroh ini tidak ada alif lamnya. Yang keduanya ada alif lam. Oh, insya Allah ini, ya, 90% ini adalah kata majmuk atau mudhaf ilaih, berarti yang terakhir harus kasroh. Ini adalah beberapa pembahasan, ya, yang bisa saya sampaikan di dalam pelajaran ini. Dan insya Allah kita akan melihat, ya, beberapa latihan di dalam buku tersebut. Sebentar. Kita langsung melihat latihannya. Oke, kita jawab, ya. Ajib anil as'ilatil al-atiyah. Lihat, di sini aja sudah kelihatan, ya. Ya. Ajib adalah kata perintah an, ya. Anil, ya. An ini adalah huruf jar, mengkasrahkan isim setelahnya. Jadi al-as'ilah al-atiyah. Coba ada yang mau menjawab, ini al-as'ilah al-atiyah ini kedudukannya apa? Apakah mudhaf ilaih atau sifat dan mausuf? Silahkan. Ada yang mau menjawab? Sifat wal mausuf, Ustaz. Ya. Sifat dan mausuf, ya? Ya. Oke. Coba, apa tandanya? Itu ditandai dengan al sama anak kiro, marfu'nya di depannya al juga, di belakang juga ada alnya juga. Iya, oke. Ya. Bagus, ya. Nih. Karena dua-duanya memakai alif lam, berarti dua-duanya ma'rifah. Ya. Kemudian kita baca kenapa al-as'ilati, karena di sini ada huruf jar. Jadi anil as'ilati
al-atiyati. Ya. Jadi jawabannya benar tadi, bahwa yang dimaksud adalah sifat dan mausuf. Kita terjemahkan biar lebih jelas. Ya. Atau mau terjemahkan siapa, Bu Ella ya? Gimana? Ya. Ajib, Coba Ajib. Jawablah. Ya. Soal-soal. Apa? Al-atiyah. Al-atiyah itu berikut ini. Oh. Jawablah soal-soal berikut ini. Iya. Barakallahu fiik ya. Jadi gini. Itu yang pertama, tandanya tadi alif lam ya. Sudah kelihatan. Yang kedua, tandanya adalah ini ada tak marbutoh. Berarti dia muzakkar atau muannas? Muannas. Iya. Dan sifatnya juga sama, annas. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas, jawablah pertanyaan yang akan datang berikut ini. Jadi al-atiyah itu kan datang. Tapi kita terjemahkan secara bahasa Indonesia, pertanyaan apa? Berikut itu kan berarti akan datang gitu ya. Nah, itu cara membedakan mudhof ilaih dengan sifat dan mausuf. Barakallahu fiik, jazakumullah khair ya. Oke. Kita ke pertanyaan ya, ke latihan, silakan dari Bu Agita ya. Mata zahaba Ahmadu ila mu'ashkari. Zahaba Ahmadu ila mu'ashkari yaumal khamis. Oke, barakallahu fiik ya. Sudah benar. Mata zahaba Ahmadu ila mu'ashkari ya. Alif lamnya ini diperjelas ya, supaya kedengarannya lebih bagus lagi. Tadi sudah bagus ya, tapi akan lebih, kalau diperjelas itu akan lebih bagus dan akan memberikan pengetahuan kepada orang yang mendengar bahwa ini adalah ini ma'rifah gitu ya. Oke, barakallahu fiik ya. Zahaba Ahmadu ilal mu'askari yaumal khamis. Ahmad pergi ke perkemahan pada hari Kamis. Oke. Selanjutnya Pak Alan ya. Ya Ustadz, maaf saya baru gabung nih Ustadz. Mungkin ini ma'aman sahabat Ahmad. Ya. Dengan siapa Ahmad pergi? Ya. Cuma saya masih belum ini itu halaman berapa ya Ustadz? Karena saya baru pokok bahasan tadi berapa? 149. Mungkin saya lewat dulu Ustadz. Mungkin kalau boleh 149 Pak. 149. Iya. Kehujanan begitu ini Pak. Mungkin saya dilewat dulu Ustaz, maaf. Ya, oke, dilewat dulu ya. Barakallahu fiik. Iya, maaf. Setelah Pak Alan, Bu Bambang, silakan. Nomor 2 Bu Bambang. Ma'aman dahaba Ahmad. Dengan siapa Ahmad pergi? Dahaba Ahmad Farid. Man Farid. Ahmad pergi dengan Farid. Benar nggak Ustadz? مع فريق الكشافة. Putus-putus kayaknya ya. Ada gangguan jaringan, Ustaz.
Coba Pak David, man dhahaba ma'at talamid. Musyrif. Iya, ma'al musyrif. Ma'al musyrif. Iya, terjemahkan. Dengan siapa? Dengan siapa? Para siswa datang ya. Para siswa datang bersama pergi ya. Pergi. Para siswa pergi dengan guru. Dengan pembina. Para guru. Ya. Dengan musyrif. Dengan musyrif. Pembina. Iya, dengan pembina. Pembina. Iya. Kemudian soal nomor 4. Nomor 4, silahkan siapa yang mencoba. Kaifal mu'ashkar. Ya. Ini yang yang menjelaskan tentang perkemahannya itu, yang jamil, ya, yang banyak pohon dan banyak dan lapangannya gede, lapangannya luas, ya, kabir. Ya, silahkan untuk yang nomor 4, soal nomor 4. Kaifal mu'ashkari. Al-mu'askari jamilun, fihi sajarun kasiron, wa mal'abu kabirun. Mal'abun kabirun, ya. Diterjemahkan, silakan. Bagaimana? Perkemahannya sangat indah, di dalamnya banyak pohon dan ada lapangan yang besar. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kemudian soal nomor 5 ya. Iya, soal nomor 5. Silakan siapa yang mencoba? Mada la'ibat talamid. Ana Ustaz. Ya, tafadhal. Mada la'ibat talamida at-talamida kuratal qadami wasyadal habli. Iya. Bagaimana mereka para siswa itu bermain? Para siswa ada yang bermain bola dan tarik tambang. Mada la'ibat talamida. Jadi permainan apa yang dimainkan para siswa? Betul ya. Masya Allah. Tabarakallah. Mada la'ibat talamida. Mereka bermain sepak bola dan tarik tambang. Iya. Nah. Kemudian yang ke-6. Ana Ustaz. Ya, tafadhal. Bu Fitria. Mada sholat Ahmad? Sholat apa yang dilakukan Ahmad? Iya, betul. Sholat zuhri. Sholat zuhur ya. Ya. Ya, barakallahu fiik. Kemudian yang ke-7. Tafadhal. Yang ikhwan mana nih, ikhwan? Pak Fahmi. Aina tanawala Ahmadu ta'amul ghada? Coba Bu Zakiyah, silakan. Aina tanawwalal Ahmadu ta'amal goda? Ya. Tanawwala Ahmadu ta'amal goda fi khaymatil kabiroh. Iya, terjemahkan. Di mana Ahmad menyantap makan siangnya? Ahmad menyantap makan siangnya di kemah yang besar.
Iya, di tenda kabir ya, di tenda yang besar. Iya, barakallahu fikum. Kemudian soal yang ke-8, Pak Fahmi ya. Pak Fahmi silakan. Mata roja'at talamizu ilal madrasah ilal madrasah Ilal madrasati. Mata madrasati roja'at talamizu ilal madrasati ya. ya. Kapan? Mata roja'at talamizu ilal madrasati. Iya, terjemahkan dulu. Kapan iya, murid-murid kembali ke sekolah? Iya. Fil masai. Iya. Pada sore hari, Ustaz. Iya, roja utalami ilal madrasati fil masai. Iya. Di sore hari. Baik, Ya. Syukran, barakallahu fikum. Kemudian soal yang ke-9. Hal tuhibbu fariqal kasyafah? Ya, ya, padahal Ustaz. Nah, lanjut. Iya, ini tinggal untuk pertanyaan yang ke-9, Ustaz. Agak baik. Maaf, ada gangguan teknis. Silakan yang ke-9 ya Pak. Ustaz. Hal tuhibbu fariqal kasyaf? Ya, silakan. Na'am, uhibbu fariqal kasyaf. Oke, barakallahu fiik. Terus walimada? Siapa sekarang? Bu Fitria. Bu Fitria, nomor 10 ya. Walimada? Li'annahu masrurun jiddan. Oke, barakallahu fiik ya. Walimada? Jawabnya wali anna. Oke, itu sudah bagus jawabannya ya. Oke, maaf kita tadi mengalami gangguan koneksi ya. Kemudian kita lanjutkan ya ke latihan kedua. Qul au uktub as-sahih awil khata' ya. Di sini tulislah benar atau salah ya. Setelah Bu Fitri siapa? Bu Widi ya. Silakan Bu Widi. Bu Widi nomor 1. Oke, Bu Zakia. Zahabat talamizu ila mu'askari yaumal jumu'ah. Khata. Khata, ya. Oke, barakallahu fiik. Nomor 1 lagi Bu Agita ya. Nomor 2 ya. Wasolal musrifu ma'at talamizi ilal mu'askari. Iya. Apa ini? Betul atau salah? Wasolal musrifu ma'at talamizi sahih. Iya, sahih. Ini berarti terjemahannya apa tadi? Murid-murid wasola musrifu murid dan pembina sholat bersama di kemah. Wasola ini sampai ya? Oh, sampai. Ya. Ya. Kalau sholat itu sholat, ya, ada tasdidnya, terus ada huruf ya-nya ya. Oke. Wasola al-musyrifu ma'atalamizi ilal mu'askari. Jadi betul karena mereka itu sampai dengan pembinanya. Oke. Kemudian Pak Alan nomor 3. Baik Ustaz. Nomor 3 laibat talamizu sadul habli
fil khaymatul kabirah. Fil khaymatul kabirati. Khoto. Khoto ya, oke. Yang benar mana? Apa namanya? Yang khaymatul kabirah itu makannya gitu ya, kalau nggak salah ya. Nah, terus udah gitu laibat talamizu sadul habl di lapangan. Oke, kalau di mal'ab. Taufik barakallah. Fil mal'ab. Ya, oke. Nih, saya ingatkan syadda ini sebagai objek ya, dibacanya syadda al-habli. Al-habli mudhof ilaih. Kemudian fi al-khaymati, karena ada fi berarti setelahnya al-khaymati al-kabirati. Nah, disitulah al-khaymah al-kabirati itu sifat dan mausuf. Al-kabirah sifat untuk khaymati ya. Oke, barakallahu fiik. Sebentar, saya buka ini. Kemudian setelah itu, setelah Pak Alan, Bu Bambang ya? Bu Bambang nomor 3, nomor 4 ya. Tanawala Ahmad do'ama al-qadai summa al-aku al-akhiru Al-iba summa apa Ustaz? Summa la'iba. Oh ya, nah Ustaz. Tanawala Ahmad to'amu al-qada summa al-iba al-qurota. Iya. Oke, betul atau salah? Salah, khoto. Yang benar? Yang benar soliduhur. Ya? Yang benar Ahmad sholat duhur bersama murid-murid. Oke. Di sini sebenarnya tadi bacaannya sudah benar ya, Bu Bambang membaca to'ama al-ghadai ini berarti mudhof ilaih sudah paham. Kemudian la'iba al-qurata. Di sini tuh yang ditekankan apakah Ahmad itu main bola dulu atau makan dulu gitu. Ya. Ya, jadi gini, tanawala Ahmad menyantap makan siang kemudian bermain bola. Nah, tadi di cerita itu makan siang dulu atau main bola dulu? Ahmad tidak main bola, Ustaz. Oh iya, oke, talamid ya. Oke, la'ibat talamid. Baru makan siang. Iya, nah itu berarti sudah tepat tadi khoto. Jawabannya karena Ahmad itu tidak main bola. Yang main bola itu siapa? Teman-temannya, talamid. Oke, barakallahu fiik. Oke. Setelah Bu Bambang. Ustaz mau tanya boleh, Ustaz? Ya, silakan. Untuk yang nomor 4 tadi itu kan setelah summa itu kan al-qurata itu objek ya Ustaz ya atau apa ya Ustaz ya? Ya, fi'il. La'iba itu bermain. Bukan, yang kurotanya. Kurotanya objek. La'ibal kurota. Iya. Oh, walaupun dia satu kalimat bisa ada 2 objek ya Ustaz ya berarti apa? Bisa, iya. Karena kan di sini ada kata kerjanya 1, di sini ada 1 juga. Dia kata kerja yang pertama menyantap, yang disantap apa? Makanan, ya kan? Yang kedua, kata kerjanya adalah apa yang dimainkan berarti bola. Ya, sebenarnya ini 2 kalimat. Oh, subjeknya Ahmad ya berarti ya? Ya, 2 kalimat disambungkan dengan kata summa. Oke. Oh, ya, baik Ustaz. Berarti subjeknya tetap Ahmad berarti ya? Iya. Makanya tadi dijawab sama Bu Bambang, Ahmad nggak main bola gitu. Karena memang dari narasi tadi yang disebut la'ibat talamidu al-qurata ya. Yang bermain itu adalah siswa-siswa. Jadi Ahmad tidak disebutkan ya. Tidak disebutkan secara spesifik bahwa Ahmad
bermain bola. Barakallahu fiik. Oke. Kemudian Bu Ella nomor 5. Nah, Ustaz. Ya. Sholat Ahmad ma'al talam bukan ya. Nomor berapa sih, Ustaz? Iya, nomor 5. Sholat Ahmad ma'at talamidi sholati zuhri. Sahih, Oke, Ustaz. sholati atau salatu? Kan ada ma'a ya? Enggak. Kalau ma'a mengkasrahkan yang ini aja. Talamidi aja. Iya. Salatu zuhri, Ustaz Dahwan. Nah, coba dipikir kali. Bentar, iya, mau dipikir lagi. Saya Ini sudah ma'atalamidi. Talamidi sholatu zuhri. Sholat Ahmad ya. Ahmad melaksanakan bersama para siswa. Apa yang dikerjakan? Sholatu zuhri. Nah, sholata zuhri ya. Karena dia sebagai objek. Oh, gitu. Tapi kalau nggak ada sholat, ya, si zuhurnya jadi objek. Ya. Oke, barakallahu fiik. Coba nanti ini setelah pelajaran selesai ya, dicermati lagi sholat. Oke, barakallahu fiik. Oke, selanjutnya Bu siapa? Pak Fahmi ya, Pak Fahmi Siregar. Nomor 6. Pak Fahmi bersama kita. Oke, silakan. Nomor 6. Roja'at talamizu ilal madrasati fi zuhri. Ya, benar atau salah? Khata, Ustaz. Ya, yang benar apa? Fil masai. Oke, barakallahu fiik ya. Jadi coba diterjemahkan, silakan. Itu bagus. Murid-murid kembali ke sekolah pada waktu zuhur. Ya, itu salah ya. Karena yang benar adalah sore ya. Oke, barakallahu fiik. Kemudian Bu Fitria ya. Bu Fitria silakan. Nah, Ustaz. Oke, nomor 7 ya. Nah, ini latihan terakhir malam ini insya Allah. Aqamat talamizu qimata saghirata wa ashrafi qiyaman kabir. Iya, coba dijawab. Khata. Benar atau salah? Salah. Oke, yang benar apa? Qimatan kabirat. Iya. Aqamat talamizu khaymatan kabiratan wa 'ashara khiyamin saghiratin. Ya. Jadi yang benar adalah bahwa siswa-siswa itu menempati satu kemah yang besar dan 10 kemah kecil. Nah, tadi Bu Fitri ini lihat, diperhatikan, dari ini sudah benar ya, khaymatan ya. Khaymatan saghiratan ya. Karena apa? Saghiratan itu sifat dari khaymah. Makanya di sini ada ta marbutoh, di sini pun ada ta marbutoh. Tapi tadi kedudukannya yang kurang di ini ya, diperhatikan khaymatan kabiratan. Itu sama kedudukannya ya. Aqamat talamizu khaymatan. Khaymatan di sini sebagai objek ya, karena yang ditempati. Kemudian saghiratan ini sebagai sifat dari kemah. Kemudian yang ini asyara ya, asyara ini betul asyara, tapi ininya khiyamin, karena asyara khiyamin ini adalah mudhof ilaih. Seperti yang tadi saya contohkan khamsatu as'ilatin ya. Dia menunjukkan bilangan 10 kemah.
Ya. 10 kemah. Kemahnya itu mudhof ilaih. Asyara khiyamin. Nah, kabiratinnya ngikutin khiyam. Jadi kabiratin ya. Kenapa di sini ada ta marbutoh dan di sini tidak ada? Nanti kan kita sudah mempelajari sebenarnya ini kullu jam'in muannasin. Setiap jama' itu adalah muannas. Jadi khiyamin ini adalah jamaknya dari khaymah. Khaymah itu satu kemah. Khiyamin banyak kemah, lebih dari 3 ya. Maka sifatnya menjadi muannas. Oke, barakallahu fiik. Pada asalnya ya, alhamdulillah sebagian besar sudah bisa dipahami ya, terlihat dari latihan-latihan yang dijawab ya, sudah dijawab dengan benar ya. Tinggal hanya memfokuskan terhadap jawaban-jawaban yang secara detail, seperti misalkan masalah alif lam dan tanwin, itu harus dilatih. Kemudian membedakan antara sifat mausuf dan mudhof ilaih ya. Dan ini pun perlu dilatih, selain membedakan kedudukan antara objek, kemudian pelaku dan keterangan. Ini semakin kita baca, insya Allah akan semakin terlatih. Dan secara refleks dan cepat kita akan bisa membedakan satu sama lainnya ya. Saya akhiri pertemuan malam hari ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita ya untuk tetap bersemangat, bersabar, kemudian diberikan keikhlasan dalam belajar bahasa Arab ini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan pada Ustadzana yang telah menjelaskan materi pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah insya Allah akan bertambah pemahaman kita, dan secara tidak langsung ini kita pun Ustadz telah menyisipkan ilmu nahwu shorof ya Ustadz ya, kepada kita semua ya, Masya Allah. Dan ini kita juga sudah mengenal tentang ma'rifat, nakirah, dan mungkin kalau saya simpulkan sini, kalau saya sih ingatnya antara nakirah dengan ma'rifat, antara al ya, alif lam dengan tanwin itu musuh bebuyutan ya, nggak akan pernah ketemu. Ya. Kalau ada al nggak mungkin ada tanwin gitu ya. Iya betul. Iya. Ala kulli hal insyaallah mudah-mudahan ya. Kaidah Batoni yang harus diingat ya, karena akan memudahkan. Pokoknya alif lam dan tanwin musuh bebuyutan, berarti nggak akan pernah ketemu gitu dalam satu kali. Pernah ketemu selamanya. Kata ya. Baik teman-teman sekalian, demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan akan menambah hasanah pemahaman kita dalam memahami bahasa Arab. Insyaallah kita akan banyak berlatih ya, sehingga ketika kita banyak berlatih akan menambah pemahaman kita juga. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.